1 in 6 Gen Zers now say that they use TikTok every day. Important story for parents to hear. A rise in teens on TikTok TikTok self-diagnosing is a themselves multi-stage with rare mental health disorders. Specifically, TikTok. Oke guys, sebelumnya aku ingin minta maaf dulu guys karena aku pakai TikTok sebagai thumbnail dan juga clickbait guys. TikTok siapa suruh Anda menjadi yang paling besar saat ini? Ya terutama untuk platform penyedia video pendek. TikTok saat ini jadi wajah utama dalam diskusi kali ini karena memang dia yang paling besar gitu ya teman-teman. Teman-teman, banyak banget laporan yang menunjukkan bahwa saat ini kita, negara Indonesia itu mengalami yang namanya kecanduan. Terutama saat ini yang paling marak terjadi itu adalah kecanduan video pendek, teman-teman. Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah pengguna TikTok terbesar di dunia. Capaian ini menempatkan Indonesia merajai TikTok melampaui beberapa negara besar lainnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya memang nggak masalah juga gitu ya teman-teman. Di satu sisi video pendek ini memang memberikan kita informasi yang cepat gitu, cepat, fleksibel, bisa kita buka dimanapun dan kapanpun gitu ya. Namun di sisi lain teman-teman, video dengan format pendek seperti yang kita tonton di TikTok itu bisa memberikan efek bahkan separah narkoba teman-teman, atau mungkin bahkan lebih parah. Ketagihan yang terjadi karena narkoba itu biasanya diawali dari sensasi rasa tenang yang diperoleh ketika pertama kali mencoba hal tersebut. Setelah merasakan kenikmatan itu, otak mulai menghasilkan yang namanya dopamin, zat yang memberikan kita rasa senang gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Saya mencoba dan kemudian mencoba lagi gitu kan, dan hingga sekarang akhirnya jadi berkeputusan. Jadi bisa dibilang ketergantungan ini tuh akan menjadi semacam pembelajaran bagi sel-sel otak kalian mengenai yang namanya kenikmatan. Maksudnya adalah ketika kalian mulai mengkonsumsi yang namanya narkoba, sebagian dari otak kalian tidak dalam kendali kalian lagi. As you take a look at this animation I'm about to show you, that someone takes a drug of some sort. What happens there, and this is the middle of the brain, is that there is a sense of euphoria. That's dopamine there, those small little particles, that makes you feel good. On the left side of the brain is, you see the bright areas? That's still feeling good, that's the euphoria. But on the right side is someone who has an addiction now, not as much of that bright spot, and that is relevant. Why? Because they need more and more of the substance to try and get that euphoria back. Think about that for a second. You take the substance, you feel good, but in an addict, that good feeling doesn't last. So what do? You take more than ever before. Again, kenapa aku samakan video pendek dan juga narkoba? Itu karena video pendek sama halnya dengan narkoba itu mengikat penontonnya ke dalam lingkarannya dengan cara memproduksi dopamin dari penonton secara terus-menerus, guys. Ya bayangin aja kalian scroll berapa kali, kalian mendapatkan video yang kalian suka berapa kali dan kalian merasa senang, itu dopamin terus keluar, guys. So what do? You take more than ever before. Kita coba cari contoh guys ya di kehidupan sehari-hari yang menggambarkan betapa tergantungnya kita terhadap barang ini gitu ya, video pendek ini gitu ya. Baik itu di platform TikTok, Reels dan lain-lainnya itu ya. Tapi kita lihat deh contoh sehari-hari misalnya kayak baru bangun kita ngapain ya, pas makan kalian sambil ngapain ya kan. Biasanya orang tuh ya begitulah, dan mungkin sebelum tidur juga kalian ngapain ya. Dan mungkin atau paling kasarnya mungkin pas kalian ngapain ya, sambil kalian ngapain biasanya ya kita semua tahu jawabannya sebenarnya gitu. Dan jawaban ini menjadi gambaran bahwa memang benar kita itu terikat gitu dengan benda ini gitu. Does it ever seem like something is going on with our attention spans? Ini aku nemu laporan dari Microsoft ya teman-teman, yang tahun 2015 itu menyatakan bahwa rentang perhatian manusia telah turun dari 12 detik pada tahun 2000-an menjadi hanya 8 detik. Bayangkan guys, dan sekarang banyak tips-tips orang untuk bikin video TikTok tuh gimana. Kita harus nge-grab audience di 3 detik pertama, kan katanya gitu kan. The world's #1 most downloaded app is TikTok, an infinite stream of very short video clips. Newspaper articles are getting shorter, and they tell you how much time you'll need to read them. And the average length of a shot in a movie is now under 5 seconds. Ya,
perhatian kita terus menurun guys. Makanya itulah kenapa kita sekarang sulit banget untuk fokus. Orang-orang yang dulunya biasa menonton video dengan durasi 10 menit, 30 menit, zaman sekarang itu udah sangat sulit guys. Terutama yang bagi yang canduan sama TikTok gitu ya. Most people literally can just sit there for hours. So what happens? Yeah, so what happens is we're starting to see an increase in ADHD. You're less likely to be able to focus, have longer periods of attention and concentration. Reading seems boring. Even watching a movie, they say, is starting to seem boring to kids because it's just too long. They don't have the attention span for it. Kalian bayangin aja, dalam 10 menit aja kalian scrolling secara terus-menerus, itu udah berapa video yang kalian tonton guys, udah berapa video, dan bahkan bisa sejam, 2 jam, atau mungkin ada orang yang 10 jam, mungkin nggak tahu juga gitu ya. Sementara otak kita itu tidak dirancang untuk menerima banyak informasi dalam waktu yang singkat guys. Nah akibatnya otak kita akan mengalami yang namanya information overload, yang dimana itu merupakan kondisi dimana otak kita kelebihan informasi, sehingga kita tidak bisa menyaring informasi yang benar-benar penting buat kita gitu. Information overload. There's obviously been an information explosion in this country. There are more people than ever generating more and more information using newer and faster tools that process and transmit the stuff in overwhelming quantity. Sebenarnya penurunan kualitas dari otak kita itu bisa kita rasakan sendiri sebenarnya guys ya. Nah gini deh, setelah kalian nonton begitu banyak video short gitu ya, video pendek, berapa informasi yang kalian ingat dari kegiatan kalian menonton semua video itu? Berapa? 1, 2, atau mungkin nggak ada sama sekali? That's it. Bahkan setelah kita menonton video yang berkualitas sekalipun, dengan embel-embel edukasi lah, dengan embel-embel pencerahan lah, apalah sebagainya gitu ya, ya tetap aja guys, ujung-ujungnya kalau misalnya kita terlalu banyak memasukkan informasi ke otak kita, ya terjadilah overload gitu ya. Otak kita terlalu banyak menerima informasi sehingga kita bingung juga milahnya, bingung juga ingat yang mana gitu. Ya jadinya nol, nggak ada yang ingat sama sekali. We seem to have lost our discipline, if we ever had it, for knowing when information is useful and valuable and when it's useless. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan itu kan, apakah platform seperti TikTok ya, penyedia video pendek yang terbesar saat ini tuh, mereka peduli dengan dampak yang dihasilkan gitu ya? Ya jawabannya tentu saja tidak guys. Nah, jadi gini teman-teman, sosial media itu memang dirancang untuk membuat penggunanya ketergantungan terhadapnya. Ya gimana enggak ya teman-teman, karena fitur yang disediakan memang seperti itu, dimana disediakan fitur unlimited scrolling yang dimana itu benar-benar tanpa batas, dan algoritma terus memperbaharui yang namanya rekomendasi gitu, sehingga apa yang kita scroll itu adalah hampir semua yang kita suka gitu. Its algorithm really seems to know people better than any other algorithm has before. Every little action you make, which could be I'm sticking onto this video and I'm going to watch it all the way through, or I'm going to watch it again, it's watching that too. It's really analyzing every single move you make. Nah, jadi mereka merancang memang sistem sosial media ini untuk kita bertahan selama mungkin di dalam platform mereka. Nah, inilah guys, kepuasan yang kita dapatkan terus-menerus dari sosial media. Misalnya kita scroll, kita ketawa, lucu, seneng, scroll lagi, ketawa, lucu, seneng, scroll lagi, scroll terus, dopamin keluar, dan inilah yang nantinya menyebabkan kita menjadi sulit gitu untuk mendapatkan kepuasan di luar dari sosial media gitu ya. So what do? You take more than ever before. Dan setelah kalian nonton video ini, mungkin kalian akan nonton TikTok lagi gitu ya. Ya tapi setidaknya kalian tahu gitu ya, dampak-dampak negatifnya itu tahu kalian gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cukup cuman tahu aja gitu, karena setiap kita memperoleh pengetahuan itu baru ada gunanya ketika kita melakukan yang namanya action. Aku tahu bakal sulit banget untuk kalian keluar dari kebiasaan itu gitu ya, tapi ternyata setelah bener-bener kita take action, ternyata nggak sesusah itu guys. Yang perlu kalian lakukan itu adalah ya, mulai dari kebiasaan kecil. Kalau kalian memang mau belajar untuk mengubah hidup kalian melalui kebiasaan-kebiasaan kecil,
itu bisa dimulai dengan membaca buku yang judulnya Atomic Habits karyanya James Clear ya. Intinya itu cara kita hidup itu bisa dirubah dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu ya. Kalau kalian nggak hobi baca buku ya mungkin kalian bisa cari reviewnya, mungkin di YouTube udah banyak yang review juga Atomic Habits gitu ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video baru dengan topik yang baru tentunya gitu ya. Dan pesanku ya intinya nikmati hidup ini dengan bijak aja gitu. Jangan sampai platform kayak TikTok itu bisa mengendalikan otak kita dengan sesuka hatinya gitu ya. Kita harus turut andil lah gitu ya dalam mengendalikan pikiran kita sendiri gitu ya. Dan nanti ujung-ujungnya juga kita akan banyak banget buang waktu kita di sana gitu ya. Jangan sampai kalian nyesel nanti gitu. Dan ya, jangan lupa nikmati hidup setiap detiknya. Thank you.